Shalom, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan, pendengar setia PSJD dimanapun berada. Hari ini, Rabu 18 Juni 2025, saya Pendeta Winda Prilly STH yang melayani di Resort GKI Tanah Siang akan mengajak kita bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21. Sebelumnya, saya ajak kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tiada berhenti dalam hidup kami. Saat ini kami mau belajar dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami dalam memahaminya. Amin. Saya akan bacakan satu ayat dari kitab Daniel, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 21. Pada ayat yang ke-17, demikian saya bacakan. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Amin. Dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21, mengisahkan bagaimana sikap hidup Daniel dan teman-temannya, yakni Hanaya, Misael, dan Azaria. Meskipun berada di lingkungan yang asing, berbeda kultur, aturan, dan tentunya banyak godaan, mereka tetap setia pada prinsip kebenaran dan takut akan Tuhan. Mereka berani mengambil sikap yang berbeda dari kebanyakan orang muda lainnya, dengan menolak makanan dan minuman yang ditawarkan oleh pemimpin pegawai Istana Babel, karena makanan dan minuman yang ditawarkan kepada mereka tidak sesuai dengan hukum Taurat. Dalam kisah hidup Daniel yang dituliskan di kitab ini, kita dapat melihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam menjaga kehidupan Daniel beserta teman-temannya. Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada mereka, sehingga mereka unggul dalam berbagai bidang pengetahuan dan hikmat. Bahkan keberadaan mereka diakui oleh raja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup di tengah-tengah lingkungan sosial yang majemuk tentunya tidaklah mudah. Kita bisa menghadapi berbagai tantangan yang tak jarang dapat menjerumuskan kita dalam lingkungan yang kotor. Sebagai contoh, jika kita masuk di lingkungan kerja yang tidak disiplin, yang korup, maka dapat dipastikan bahwa kita akan berhadapan dengan rekan sekerja yang tidak jujur, yang dapat menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai tujuannya. Jika kita tidak memiliki iman yang teguh, tidak menutup kemungkinan kita akan meninggalkan prinsip-prinsip iman dan mengabaikan tanggung jawab untuk menjaga kekudusan hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga kekudusan dalam hidup memang bukan perkara yang mudah. Terlebih jika kita hidup dan bekerja di lingkungan yang telah lama kotor. Apa yang bisa kita lakukan? Karena tidak mungkin bagi kita terus-terusan untuk menutup diri dari lingkungan di sekitar kita. Pertama, taat kepada perintah dan hukum Allah. Seperti halnya Daniel, walaupun yang dilakukannya menentang raja, Daniel tetap memilih taat demi menjaga kekudusan hidup. Daniel tahu bahwa hanya Allah yang berotoritas dalam hidupnya. Meminta hikmat dari Tuhan. Hal yang dilakukan agar kita dapat berpikir dengan baik dan bertindak dengan benar, yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Miliki hubungan yang erat dengan Tuhan, agar kita dapat menerima hikmat dan kekuatan dalam menghadapi tantangan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jagalah kekudusan hidupmu. Katakanlah tidak terhadap hal-hal yang dapat menajiskan hidup. Percayalah, Allah akan terus memelihara dan mendukung tiap pribadi yang menaruh pengharapan kepadanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan renungkan bersama.
Kiranya firman-Mu tertanam dalam loh hati kami dan menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Bimbing kami agar dapat menerapkannya dalam tindakan nyata dan memuliakan nama-Mu, agar kami dapat terus bertumbuh dalam iman dan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.